Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan tanggapan atas mungkin guyonan yang telah dibuat oleh teman-teman guru Bapak Ibu sekalian yang di-upload di media sosial gitu ya, terkait dengan kasta seorang guru. Jadi dalam meme kemudian dalam video itu seolah-olah guru yang terpanggil saat ini adalah mereka yang hanya merupakan guru penggerak, guru konten kreator, kemudian kapten dan co-kapten belajar, kemudian duta teknologi gitu ya. Sedangkan yang lain tidak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa mereka yang terlibat itu adalah mereka, kalaupun mereka yang dipanggil itu ya, ini Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang berproses. Mereka tidak serta-merta ikut menjadi kapten belajar, co-kapten, kemudian konten kreator dan seterusnya, tidak serta-merta Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian, mereka adalah orang yang memang ikut dari awal. Artinya apa? Mereka ikut seleksi. Ribuan guru, bahkan puluhan ribu guru Bapak Ibu ikut seleksi. Nah, mereka ikut berproses, mereka ikut seleksi, mereka ikut program pendidikannya, mereka membuat aksi nyatanya, mereka mengimbaskannya sampai mereka terpilih. Jadi Bapak Ibu tidak serta-merta. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, coba kita pahami. Misalkan program guru penggerak. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, karena saya merupakan bagian dari program itu. Pendamping guru penggerak angkatan 1 Bapak Ibu. Saya waktu itu pendamping guru penggerak angkatan 1, kemudian dapat amanah 3 kali sebagai fasilitator. Angkatan 5, angkatan 8 di Jawa Barat, kemudian angkatan 10 di Kalimantan Barat. Bapak Ibu sekalian, di angkatan 1 Bapak Ibu tidak hanya kami pendamping, bahkan Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami dampingi yang saat ini banyak jadi kepala sekolah, jadi pengawas dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, kami tidak tahu Bapak Ibu benefit yang kami peroleh apa. Tiba-tiba ada program rekrutmen calon guru penggerak, rekrutmen calon pendamping guru penggerak Bapak Ibu. Kami ikut Bapak Ibu, ikut seleksi. Kami tidak tahu apa, belakangan itu kami tidak tahu apa Bapak Ibu. Kami tulus untuk ikut proses belajarnya. Pendidikannya itu 9 bulan, kami ikut proses pendidikannya. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka yang ikut seleksi itu adalah mereka yang betul-betul tulus untuk belajar, bukan memikirkan sesuatu. Pas mereka jadi guru penggerak, ternyata ada apresiasi dari pemerintah. Salah satu apresiasinya apa? Mereka adalah calon-calon kepala sekolah, gitu ya. Mereka memiliki lisensi langsung sebagai calon kepala sekolah. Mereka bisa ikut uji kompetensi untuk calon pengawas. Jadi wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka telah ikut pendidikannya lama Bapak Ibu, tidak serta-merta. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, masalah guru konten kreator yang diundang gitu ya. Bapak Ibu, konten kreator itu karena kebetulan saya juga konten kreator. 2020 saya membuat channel YouTube saya Inspirasi Pendidikan. Terakhir itu 2023 bulan Juni, subscribernya 22.000 orang gitu ya. Konten-kontennya tentang tutorial, tentang motivasi pendidikan, termasuk PPG dan seterusnya. Alhamdulillah banyak guru yang lulus dari setelah belajar di konten-konten yang telah saya buat. Bapak Ibu sekalian, jadi konten kreator itu merupakan satu kenikmatan. Jadi tidak ada mikirkan benefit yang kami peroleh. Memang kalau kami jadi YouTuber gitu ya, dapat AdSense-nya gitu ya. Tapi kami tidak ada mikirkan untuk yang lain Bapak Ibu, tidak ada mikirkan diundang ini tidak. Awalnya jadi YouTuber, awalnya jadi konten kreator itu hanya iseng Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita punya ilmu, sayang kalau tidak kita sampaikan. Misalkan tutorial untuk membuat Google Form yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak kita buatkan tutorial? Karena sebagian guru-guru yang lain tidak tahu cara membuat Google Form, gitu kan? Akhirnya diajarkanlah caranya. Ya, diuploadlah ke YouTube, diuploadlah ke TikTok dan seterusnya. Begitu juga teman-teman konten kreator yang lain. Nah, karena mereka konsisten Bapak Ibu sekalian, akhirnya karena mereka konsisten akhirnya diundang saat ini. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Itu merupakan bagian dari apresiasi. Prosesnya panjang Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kalau dikatakan masalah kasta, mereka yang diundang adalah mereka-mereka yang ikut yang tadi
sebagai calon guru penggerak atau guru penggerak, content creator, sebagai apa dan seterusnya Bapak Ibu. Tidak juga Bapak Ibu. Banyak program yang program pelatihan gitu ya dan seterusnya Bapak Ibu, yang diundang itu guru-guru umum, malah tidak terlibat sama sekali. Banyak Bapak Ibu. Nah, salah satunya apa? Ini yang dirancang oleh BGP Kalimantan Barat misalkan. Karena saya merupakan salah satu tim pengembang untuk model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Saya kebetulan di model kompetensi kepala sekolah. Nah, informasi yang kami peroleh apa Bapak Ibu? Yang ikut pelatihannya bukan dari latar belakang guru penggerak, bukan dari latar belakang sekolah penggerak, tapi dari umum, yang mereka yang tidak pernah terlibat. Kenapa? Karena mereka itu harus belajar juga Bapak Ibu sekalian. Makanya disiapkan yang lebih simple. Kalau disiapkan sesuai dengan materi guru penggerak, Bapak Ibu mau berapa bulan? Kan? Nah, ataupun mau disesuaikan dengan pakai menggunakan alur merdeka Bapak Ibu sekalian, rumit Bapak Ibu. Guru penggerak saja itu bisa memahami alur merdeka, mereka bisa nyaman setelah mungkin modul 1.2. Baru mereka mulai terbiasa. Tapi baru mulai Bapak Ibu itu rumit Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya sebenarnya tidak semua Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang buat konten itu adalah sebenarnya cuma guyonan saja karena rindu untuk mungkin diundang dan seterusnya. Kalau kita dulu yang ikut Inobel gitu ya. Kita ikut kegiatan-kegiatan di P4TK. Misalkan saya dulu pernah ikut PKIMAT, Publikasi Ilmiah Karya Inovasi Matematika, ikut ONIP, Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika, Sendimat gitu ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Pasti kita ikut proses juga kan? Kenapa bisa terpanggil? Kita kan ikut proses. Kita ikut Inobel. Terakhir saya ikut diundang untuk workshop Inobel itu di Bogor tahun 2018. Tapi sebelum diundang itu kan bikin paper dulu. Kita bikin inovasi, kemudian kita kirimkan gitu kan, kemudian akan diseleksi gitu kan, sama juga seperti sekarang. Nah, kalau habis mereka yang ikut seleksi, mereka ikut pendidikan, mereka lulus, kemudian mereka akan diundang gitu kan. Jadi sama saja Bapak Ibu, mereka yang diundang adalah guru-guru yang memiliki kualitas. Mereka yang diundang adalah guru-guru yang memang telah berproses. Tapi tidak selamanya mereka yang diundang. Ada juga program-program yang diundang justru guru umum yang malah belum pernah sama sekali ikut pelatihan itu. Semangat Bapak Ibu, kita tingkatkan kualitas pendidikan. Jangan mikirkan apa yang akan diberikan oleh pemerintah pada kita, tapi pikirkan apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.